Pokoknya kalau kamu salah, papa atau mama nggak mau urusan, ini tanggung jawab kamu sendiri. Apalagi kalau dia dikasih tahu dia merasa, "Ya gue salah ya." Enggak lah, kayaknya gue benar. Dan dia akan mencari pembenaran-pembenaran. Salah satu masalah utama pada sandwich generation berarti kan orang tuanya sendiri mungkin tidak cukup stabil untuk menjamin hidupnya. Oke, selamat malam. Nama aku Julius dan kita lagi bersama psikiater bernama Dok, Ya, diperkenalkan. saya Dr. Chung Stephen, seorang psikiater. Jadi gini Dok, hari ini kita mau ngebahas tentang salah satu temen aku lah. Kita sebut aja namanya Aldi. Dia ini kondisinya bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan fashion dengan gaji yang di bawah UMR. Dia sempat curhat lah ke aku, kayak gimana ya, maksudnya dia ada kepusingan di mana dia itu ngerasa gajinya itu kurang, tapi di satu sisi dia udah kerja di perusahaan ini selama 5 tahun. Dia pun merasa ini perusahaan ya udah aman gitu. Dia udah kerja 5 tahun di sini, tidak ada kekurangan biaya hidup, tiap bulan kan dapat gaji tetap. Aku bilang ke dia, kenapa lu nggak tetap keluar aja gitu? Maksudnya cari pekerjaan lain. Tapi dia ngerasa ya udah di sini tuh nyaman, aman juga karena tiap bulan dapat gaji. Kalau gue keluar perusahaan lain bisa jadi perusahaannya tiba-tiba bangkrut. Sedangkan yang aku bilang ke dia adalah ya lu dengan gaji segitu pun lu gak akan bisa berkeluarga. Untuk masa depannya gimana gitu. Gaji di bawah UMR tuh susah gitu. Kalau menurut dokter sendiri gimana tuh posisinya Aldi? Hmm. Kalau apa yang disampaikan tadi, si Aldinya sendiri ada merasa kurang nggak ya dengan posisi itu? Karena tadi kan kesannya dari Bro Julius yang Ya. menyampaikan, kayaknya lu kurang nih, lu nggak bisa buat berkeluarga segala macam gitu. Dari dia sendiri ada statement nggak kalau dia merasa kurang atau merasa ada keinginan untuk berubah? Oke. Jadi dia kan kebetulan berusia 23 tahun. Nah, di umur-umur dia memang belum terlalu ada urgensi untuk menikah. Tapi dia pun memikirkan untuk nanti berkeluarga, punya anak. Dia pun sadar gitu. Nanti dia akan kurang. Walaupun di posisi hari ini dia tidak kurang gitu. Dan di satu sisi dia pun sandwich gitu, sandwich generation gitu sih yang diceritain sama aku. Ya kalau dari cerita itu kayaknya dia masih belum aware ya bahwa kondisi dia yang sekarang itu ada kekurangan. Sejelas seperti yang Bro Julius bisa lihat itu ya. Iya. Oh, dia kurang, gajinya nggak nyampe UMR, terus dia sandwich generation, berarti kan beban yang dia tanggung banyak, apalagi kalau kita mikir dia ke depan gitu ya, ke masa depannya. Mungkin dia belum aware itu gitu ya. Mungkin orang lain bisa aware itu, tapi dia sendiri mungkin belum aware itu. Iya. Itu di satu sisi gitu ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lain yang perlu kita evaluasi. Kenapa dia nggak aware soal itu? Gitu ya. Apakah dia memang menghindari tema-tema di mana dia menyadari bahwa dia kurang? Karena ada beberapa orang yang jiwanya itu enggan untuk menyadari ternyata posisi saat ini tuh kurang. Kira-kira kenapa tuh biasanya? Ya karena kan ya kita nggak suka aja. Sadar ternyata kita itu kurang. Ya. Ternyata kita itu berada di tempat yang semestinya nggak ini gitu. Ya, hati kita kan merasanya kayak mengayam-ngayami gitu. Ya inilah tempatku gitu kan. Itu kan lebih enak ya. Iya. Tapi kalau merasa oh ternyata gue kurang ya. Ternyata nggak boleh nih begini terus. Itu kan rasanya nggak nyaman ya. Rasanya kan cemas. Nah kadang-kadang hati kita tuh berusaha menutupi kecemasan itu dengan berpura-pura nyaman gitu ya. Menyaman-nyamankan diri dan menghindari tema-tema yang menunjukkan bahwa ternyata posisi saat ini tuh sebenarnya kurang dan salah. Walaupun dia pun tahu gitu, di masa depan dia akan kurang berarti. Dia berusaha nyaman sekarang berarti, menyamankan dirinya sekarang. Iya, mungkin ada bagian di dalam dirinya itu yang menolak gitu ya untuk mengetahui bahwa posisinya saat itu tidak secure ya, posisinya saat itu tidak aman, posisinya saat itu dalam arti ya benar-benar kurang, benar-benar berbahaya gitu ya secara finansial, secara stabilitas begitu ya. Karena untuk menyadari bahwa posisi dia berbahaya kan berarti dia perlu menanggung rasa takut itu. Iya. Nah seringkali daripada merasa takut mending udahlah gue gak usah mikirin. Udahlah ngapain sih mikirin gue merasa kurang, udahlah kayaknya cukup kok, kayaknya ini dengan segala statement tadi Iya, kan, betul. cukup kok, gajinya lancar, Iya. lingkungan kerja udah bertahun-tahun, dia merasa stabil dalam ketidakstabilannya. Gitu. Berarti dia merasa stabil di ke zona aman yang semu, yang dia pikir aman itu. Iya, lebih tepatnya dia mengayam-ngayamin diri gitu ya, bahwa kondisi saat ini itu baik-baik saja. Orang-orang seperti ini tuh emang banyak apa gimana ya dok? Orang yang ngerasa ya udahlah, gue tahu akan ada masalah gitu di depan, tapi kayak ya udahlah berusaha tenang aja, walaupun sebenarnya masalahnya akan datang juga lambat laun.
Ya tapi yang perlu diklarifikasi adalah bukan berarti kita tidak belajar menerima kondisi ya. Tapi yang saya mau tekankan adalah jangan sampai kita miss juga. Oke. Miss bahwa ternyata kondisi yang kita sedang jalani itu kondisi yang berbahaya, yang tidak aman, yang tidak stabil, dan kita menggunakan pembenaran gitu ya, menggunakan penenangan diri dengan ya nggak apa-apa lah gitu. Mumpung masih ada kerjaan, mumpung masih ada penghasilan. Jadi kayak menenang-nenangkan diri padahal kondisinya sudah berbahaya gitu. Jadi jangan salah paham bahwa kita tidak belajar menerima kondisi sekarang. Tapi kita juga perlu aware bahwa kalau memang kondisi ini kita harus keluar segera. Betul. Gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa jiwa yang takut untuk menyadari bahwa wah kan ternyata kondisi sekarang itu berbahaya. Tuh. Jadi akhirnya dia membuat ibaratnya dalam jiwanya itu ada bagian dirinya yang berusaha melindungi dia dari perasaan takut itu. Oke. Nah bagian jiwa yang melindungi ini kalau anehkan ibaratnya bisa bersuara gitu. Iya. Dia sifatnya nenangin. Udah, kamu kan udah aman. Udah, kamu kan udah ada gaji. Udah, kamu kan udah ada kerjaan. Udahlah, masih banyak tuh orang-orang lain yang gak dapat kerja gitu. Jadi dia sifatnya nenang-nenangin. Oke. Padahal suara yang nenangin itu sebenarnya dia miss something. Dia menghindari situasi berbahaya tadi. Sehingga membuat si jiwa itu akhirnya merasa nyaman. Iya. Nah itulah yang disebut di masyarakat kan kadang zona nyaman. Iya, betul. Iya, karena dinyamankan oleh suara-suara yang sebenarnya suara itu miss akan sesuatu yang sebenarnya bisa lebih gitu ya. Iya. Dia miss, dia tidak mau, dia menolak untuk memperhatikan area itu, area pertumbuhan tadi, area yang harusnya dia bertanggung jawab di situ. Mungkin nggak dia kayak ada trauma gitu dari pekerjaan sebelumnya, sebelum di pekerjaan yang ini gitu. Mungkin nggak itu tuh terjadi, makanya dia nggak berani keluar dari pekerjaan dia sekarang. Sepertinya bisa ada seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tidak mau melihat sesuatu yang sifatnya tidak pasti gitu ya. Karena untuk kita growth kan, untuk kita bertumbuh, untuk kita menerima bahwa oh kita punya tanggung jawab banyak loh yang harus kita tanggung. Nggak cukup hanya dengan mencukup-cukupkan yang tidak cukup gitu ya. Kita punya punya tanggung jawab yang harus standar minimal harus dipenuhin. Nah, untuk menerima itu kan perlu ada rasa keberanian untuk explore, keberanian untuk masuk ke dalam kondisi-kondisi ketidakpastian. Nah, bisa jadi di masa lalunya dia itu dikondisikan untuk takut akan ketidakpastian. Misalnya, mungkin orang tuanya suka mengkritik dia gitu. Kalau kamu nanti salah itu tanggung jawabmu ya. Pokoknya kalau kamu salah, papa atau mama nggak mau urusan, ini tanggung jawab kamu sendiri. Jadi ketika dari kecil suka dikritik setiap kali mau ngapain, misalnya andaikan mau keluar, mau main, pokoknya itu urusan kamu ya. Ada apa-apa nanti kamu urus sendiri. Akhirnya dia takut. Dia takut untuk explore. Ya. Jadi di satu sisi mungkin dia mendapatkan kritikan, mendapatkan ancaman, mendapatkan pengucilan dari inisiatifnya dia untuk mengeksplor dunia ini. Di sisi lain, selain luka atas kritikan atau atas ancaman yang dia dapatkan dulu, mungkin dia juga tidak mendapatkan support bahwa ayo kamu keluar. Cobalah. Kalau nanti kamu gagal, tenang aja. Rumah akan selalu nerima kamu. Nah, mungkin dia tidak mendapatkan support bahwa kalau gagal akan selalu ada orang loh, akan ada selalu yang menampung dia. Jadi sehingga ketika jiwanya mengalami itu, tumbuh menjadi jiwa yang tadi. Begitu ada sinyal-sinyal tentang, tadi ada sarannya dari Bro Julius, lu tuh gak aman gini-gini, dia langsung, enggak kok gue aman kok, gue baik-baik aja kok. Walaupun sebenarnya bisa jadi kayak dokter tadi bilang juga, berarti kan ada kemungkinan tidak ada tempat dia di mana ketika dia salah itu ada yang menjaga dia. Mungkin ada hubungannya juga sama si sandwich generation tadi ya? Iya bisa jadi. Tuntut gitu. Salah satu masalah utama pada sandwich generation berarti kan orang tuanya sendiri mungkin tidak cukup stabil untuk menjamin hidupnya. Sehingga anaknya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap diri orang tuanya gitu ya. Itu another topik ya yang bisa kita bahas nanti. Maksudnya kan kita kan baiknya memang dari muda juga sudah mengatur bagaimana nanti masa tua kita tetap bisa mandiri dari hasil kita investasi sekarang gitu ya. Anak-anak yang terjebak pada sandwich generation berarti orang tuanya tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Itu satu hal ya. Tapi itu another topik lah. Nah mungkin itu juga ya yang membuat dia tidak terlatih gitu ya. Karena mungkin value untuk bertanggung jawab itu tidak ada dalam keluarganya ya.
value untuk mengeksplor, value untuk berkembang, untuk bertumbuh gitu ya. Dan kemungkinan besar itu diturunkan oleh keluarganya tadi. I see. Dari masalah si Aldi ini ya dok, kira-kira ada nggak sih cara supaya dia tuh tahu gitu sebenarnya yang salah tuh di bagian mana ya gitu? Apakah sebenarnya dia harus bekerja extra time? Maksudnya dia pulang kerja dia sambil belajar skill baru. Gimana caranya dia punya kesadaran itu gitu? Dia sadar dulu masalahnya di mana gitu. Iya, iya. Saya rasa di lingkungan dia ya, orang-orang kayak Bro Julius yang akan ngasih saran gitu. Hah, Kayaknya lu bagusnya belajar skill baru deh. Lu kayaknya bagusnya ngelihat peluang lain segala macam. betul, Kayaknya bakal banyak yang ngasih tahu dia gitu ya. setuju. Entah temennya, keluarganya, yang ngelihat dia mungkin kondisinya sudah pas-pasan tadi gitu ya. Pasti banyak yang ngasih saran. Tapi kadang-kadang kan meskipun kita udah tahu ya, mungkin bahkan si Aldi sendiri mungkin dengar saran itu mungkin iya benar juga sih. Hmm, Tapi kan banyak orang yang kadang sudah tahu caranya, tahu jalannya, sudah banyak yang ngasih tahu, tapi kan nggak bener-bener ngejalanin. betul. Jadi problemnya itu bukan solusinya, problemnya itu bukan apa yang mesti dilakukan, tapi problemnya apa yang menghambat. Hmm, Gitu ya. Jadi itu yang mau saya tekankan daripada kita berfokus apa yang harus dilakukan, karena saya rasa hampir semua orang bisa ngasih nasihat ke dia, hampir semua orang bisa ngasih solusi ke dia. Tapi kalau dirinya dia sendiri nggak sadar apa yang menghambat dia nggak akan bisa menjalankan solusi apapun sebagus apapun solusi itu. Kira-kira ada cara nggak sih supaya at least dia tuh sadar dulu bahwa sebenarnya ini tuh hanya zona aman yang dibuat-buat gitu, bukan beneran aman. Agak sulit ya Hmm, bagaimana menimbulkan kesadaran itu dari luar gitu ya. I see. Ya entah kenapa ini nyambung gak nyambung ya, saya jadi ingat film Sore gitu ya. Ya, Ketika si Joe itu mau disadarkan oleh si Sore, hmm, nggak berhasil kan. Mau ditampar kek, mau diapain kek, mau dipaksa, mau dicintai. Kalau orangnya belum sadar, orangnya tidak mau berkaca sama jiwanya sendiri, akan sulit. hmm, Gimana caranya diri dia, jiwanya sendiri mau berkaca, mau bercermin, mau berefleksi tentang kondisinya. Itu sebenarnya. hmm. Untuk menumbuhkan kemauan itu berarti harus dari dalam, nggak bisa dari eksternal ya. Menumbuhkan kemauan untuk dia sadar. Iya, Hmm, utamanya harus dari dalam. oke. Orang sekitar mungkin paling-paling bisa sekedar memberitahu tapi baik-baik ya. Karena Ya. kalau hanya kita ngasih solusi, ngasih nasihat kadang-kadang karena ada defense tadi kan. Ada bagian diri dia yang berusaha menghindari, Betul. rasanya nggak nyaman. Apalagi kalau dia dikasih tahu dia merasa, iya gue salah ya, enggak lah kayaknya gue benar. Dan dia akan mencari pembenaran-pembenaran. Ya, Maka mungkin caranya adalah dengan bertanya gitu. Daripada kita langsung menyimpulkan, kayaknya lu nggak aman gitu ya. Tapi Oke. bertanya, menurut lu kondisi sekarang sustainable nggak? Kondisi lu sekarang kira-kira bisa bertahan berapa lama? I see. Kita gali dulu pemikirannya dia. Berarti yang bisa kita lakukan sebagai eksternal adalah nge-trigger dari pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih ke dia. Iya, Ah, bertanya agar dia reflektif. Reflektif itulah yang memicu kesadaran. Karena kalau nasihat, ngasih tahu, apalagi judgement, betul. itu seringkali manusia lebih defensif ya, Hmm, akan mencari pembenaran-pembenaran. betul. Tidak semua manusia terbuka akan masukan kan kadang-kadang. Nah, ketika misalnya aku udah ngejalanin saran dokter ya, untuk aku ya udah mulai bertanya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dia reflektif. Kira-kira dari si Aldi ini tuh mungkin di luar sana juga banyak ya dok. Maksudnya orang-orang yang merasakan di posisi si Aldi. Mungkin kayak dia sebenarnya gajinya udah UMR tapi pengen lebih karena pengen berkeluarga. Atau mungkin orang-orang yang ngerasa gajinya udah cukup tapi karena sandwich jadi kurang. Nah kan banyak kasus-kasus mirip nih. Kira-kira untuk orang-orang di luar sana ini yang mungkin tidak punya teman atau orang-orang eksternal yang bisa ngasih pertanyaan reflektif. Kira-kira apa sih bahan pikiran yang harus mereka pikirin tuh? Ini suatu pertanyaan yang sebenarnya berlaku buat banyak bidang ya. Oke, Terutama ya kita bisa arahkan ke bidang apapun ya, di sini kita berbicara tentang stabilitas Ya. karir dan terutama finansial tadi ya. betul. Mungkin kita perlu bertanya, orang itu termasuk kita semua perlu bertanya ke diri kita sendiri, apa sih yang kita butuhkan di dalam konteksnya karir ini? Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih sebenarnya kita benar-benar perlukan, butuhkan di dalam konteks kondisi finansial kita? I see. Kita perlu sadar dulu kebutuhan kita. Misalnya tadi, bagaimana kita cukup sadar apakah finansial kita cukup bisa mengcover Betul. saat ini. Kedua, apakah finansial kita cukup bisa mengcover masa depan tadi. Hmm, Karena kan hidup nggak mungkin stuck Stuck. di sini aja Ya, nggak tadi kan. bisa. Yang tadinya nggak berkeluarga akan berkeluarga. betul.
Apalagi tadi sandwich ya. Iya, Adik-adiknya atau siapanya nanti akan tumbuh makin besar, pengeluarannya akan lebih besar. Belum lagi orang tuanya makin tua, mungkin akan ada penyakit segala macam, akan ada dana-dana yang harus disiapkan dari sekarang. betul. Nah, mungkin kita perlu bertanya, apa yang kubutuhkan dari kondisi finansialku saat ini? Nah, setelah sadar, oh iya ya, ternyata aku butuh A, B, C, D itu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah yang kukerjakan, yang kulakukan saat ini memenuhi kebutuhan itu? I see. Pertanyaan kedua itu yang akan menimbulkan kesadaran sangat besar. Ya, Ketika kita evaluasi, oh ternyata apa yang kukerjakan, apa yang kulakukan tidak memenuhi. ya, baru Di dia situ ada mikir. gapnya, betul kan? Baru dia mikir tuh biasanya. Menarik ya. Berarti ya kita harus list kebutuhan kita sekarang dan kemungkinan kebutuhan kita di masa depan. Ya, Dan kira-kira pekerjaan kita sekarang ada jenjang karirnya nggak sih gitu? Ada kenaikan gaji yang kira-kira bisa memenuhi juga kebutuhan di masa depan. betul. Menarik. Perilaku kita, keputusan kita, Iya, apa yang kita jalankan saat ini, apakah memenuhi iya. segala kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tadi. Ketika ada gap, Mm-mm. kita perlu belajar menelan pil pahitnya itu. Menelan pil pahit bahwa ternyata iya, ada gap. Disitulah kesadaran muncul. Sebelumnya thank you banget nih dok si masukan-masukannya. Ya mungkin ini juga bisa jadi refleksi untuk orang-orang yang punya kondisi seperti Aldi tadi lah ya. Dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Cuman kan mungkin pertanyaan-pertanyaan reflektifnya itu sama. Kayak yang tadi kita harus ngelis dulu kebutuhan kita tuh sebenarnya apa aja, nanti masa depan gimana, terus kira-kira pekerjaan kita atau karir kita sekarang itu bisa mencukupi kebutuhan sekarang dan nanti atau enggak. Aku terakhir mau nanya nih dok, kalau dari dokter sendiri, kira-kira ada saran nggak petuah gitu untuk orang-orang di luar sana yang ngerasa punya temen seperti Aldi atau punya kondisi yang mirip sama Aldi atau merasa relate sama kondisinya Aldi ini? Poinnya satu sih ya, tetap sama ya. Saya melihat bahwa masalah terbesar orang yang stuck itu seringkali bukannya mereka butuh solusi. Karena solusi itu udah begitu banyak ya. Ya, di luar. Zaman sekarang begitu banyak, kita nyari di internet, tanya AI, teman-temannya, keluarganya, wah semua pasti udah nyeramahin dia sudah diceramahi berkali-kali. Tapi kenapa banyak orang-orang yang seperti itu sudah mendapatkan saran, ceramah segala macam, tidak bergerak? Poin utamanya yang mau saya sampaikan adalah kita perlu menyadari bagian diri kita yang menghambat diri kita sendiri. Kadang-kadang musuh terbesar kita bukan dunia ini, Oke. tapi sesuatu yang tidak kita sadari dalam diri kita sendiri, yang membuat kita tidak bisa menjalani dunia ini dengan baik. Jadi poin terbesarnya itu, kita perlu sadar akan adanya bagian diri kita yang menghambat diri kita sendiri. Selama itu nggak disadari, kita mau mendapatkan petua, mau ikut training, pelatihan segimanapun, akan stuck. Betul. Gitu. Maka temukan bagian itu, sadari bagian itu. Setelah sadar mungkin barulah mulai ke arah aksi yang harus dilakukan. Ya, bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan berikutnya tidak dipengaruhi oleh bagian yang menghambat diri kita. I see. Oke. Berarti nanti untuk orang-orang yang ngerasa relate sama kasus yang tadi kita bahas dan orang-orang yang mungkin ngerasa punya temen yang punya kasus yang mirip-mirip bisa ikut kelas kita nanti ya dok. Nah, kelas ini kita akan adakan secara gratis dulu ya dok di awal dan kita akan buka untuk umum. Kalau misalnya nanti mau daftar bisa masuk ke link aja di bio-nya Dialog. Ya, sekian pembahasan dari kita malam ini ya dok. Terima kasih teman-teman.